Sekarang itu ngomong soal Betawi itu sangat politis, tetapi implementasinya nggak sampai ke sana gitu loh. Hanya jualan bagi para calon, ambil keputusan bahwa pemakaian mobil hanya 5 tahun atau 10 tahun. Pajak kendaraan harus progresif. Kalau orang memiliki kendaraan sudah lebih dari 2, ternyata debat nggak dialogis. Ya. Satu arah kemana, satu ke selatan, satu ke utara. Nggak nyambung. Memang seperti yang saya bilang, kayak jaka sembung, nggak nyambung dong. Kita kembali bertemu di Lambe Politik, membahas seputar politik dan pilkada. Ya, kita bincang-bincang nih dengan kakak John Don Bosco sudah hadir di studio podcast kita ini untuk membincang-bincangkan soal debat Pilgub Jakarta Perdana yang tayang kemarin live disaksikan oleh penduduk Indonesia. Siapa yang terbaik dan siapa yang bakal mendapat tempat di hati masyarakat Jakarta, itu yang akan kita bincangkan hari ini. Kakak John, kalau Kakak John melihat perdebatan kemarin itu, memang saya lihat sekilas di beberapa komentar, terutama yang di YouTube ya, banyak melihat, wah ini Darmakun ini berani nih kayaknya karena dia bukan dukung partai jadi bebas aja ngomongnya. Nah, menurut Kakak John seperti apa nih? Dari penampilan semalam, penampilan Darmakun lumayan menarik dengan tata bahasa yang sangat menarik, meskipun banyak hal kita nggak paham juga. Menarik atau aneh itu gimana nih? Mungkin tingkat abstraksi dalam berbahasa terlalu tinggi, sehingga kita tangkapin maksudnya, kita harus berpikir ulang untuk menangkap apa maksudnya. Jadi ketika ada perdebatan, ketika Ridwan kami menanyakan soal strategi penanganan kasus misalnya soal COVID-19, jawaban Darmakun agak mengejutkan bahwa ini analah infiltrasi asing terhadap Indonesia. Untuk menguasai Indonesia. Bagi saya, kok bisa begitu jauh lari? Kan kita tahu semua bahwa COVID-19 ini itu dialami oleh semua negara di dunia. Siapa yang menginfiltrasi? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah hipotesis dia soal infiltrasi ini bisa dibuktikan? Enggak. Kalau cuma beropini, semua orang bisa melakukan itu. Makanya menurut saya sangat spekulatif ketika Darmakun mencoba mengelaborasi soal pertanyaan yang diajukan Ridwan Kamil. Bagi saya aneh di situ, kayak jaka sembung, nggak nyambung dong. Kira-kira begitu kan. Tapi apakah dia itu memberi komentar atau mengkritik dua paslon lainnya atau seperti apa? Karena kalau yang saya lihat di komentar-komentar ya, dan juga kita amatin, wah ini Darmakun berani nih, tegas. Tapi persoalan tegas dan berani apakah nyambung dengan soal kebenaran atau fakta yang Saya disajikan? tidak gitu ya? melihat korelasi itu. Kenapa? Elaborasi yang dilakukan dia, ditanya kemana, jawabnya kemana. Dan itu tidak hanya terjadi pada soal kasus COVID-19, tetapi soal isu pengembangan kebudayaan. Bahwa kita mengutamakan soal budaya Betawi, Adab gitu ya. adab dan sebagainya. Konteks kayak mana? Saya agak nggak paham juga ketika dia ngomong soal adab dan dielaborasi. Kalau kita lihat secara detail, maksudnya nggak jelas. Nggak ada landasan yang kuat untuk menjelaskan konsep dia tentang kultur, kultur itu saya belum nangkap soal itu kan. Makanya bagi saya misalnya nggak hanya Darmakun, dua paslon lain ngomong soal budaya Betawi, itu problem juga gitu loh. Ketika ini adalah Jakarta adalah kota metropolis, ngotot betul bahwa yang kita lakukan bagaimana mengembangkan budaya Betawi. Pertanyaan saya sederhana aja. Sekarang tempatnya orang Betawi di mana?
komunitas Betawi yang masih memegang teguh nilai Betawi di mana? Jangan sampai ini hanya menjadi pajangan aja. Pajangan dalam arti sungguh secara politik maupun ya secara kultur. Ini hanya produk yang dipajang. Oh, ini ada budaya Betawi, ada di Jakarta. Tetapi para pendukungnya nggak tahu entah kemana. Kan seharusnya yang diselamatkan adalah para pendukung budaya tertentu. Tetapi sekarang di mana komunitas Betawi yang ada di Jakarta yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya Betawi? Sekarang mereka entah kemana kok. Di Depok, di Tangerang, di Bogor dan sebagainya. Sudah antah berantah. Kalau mereka misalnya punya gagasan untuk mengembangkan budaya Betawi bahwa itu akan diajarkan oleh mulai tingkat sekolah sampai pengaplikasian di masyarakat, yang dilakukan bahwa ini loh, berarti ada komunitas pendukung gitu. Sehingga apa? Budaya ada rohnya. Ini kalau enggak kayak mumi aja yang bergerak, enggak ada rohnya, enggak ada orang yang menghidupkan kultur budaya Betawi. Kenapa? Komunitasnya udah hilang kok. Makin hari itu pemerintah seharusnya bagaimana melindungi komunitas Betawi di Jakarta sehingga bahwa Jakarta identik dengan Betawi. Enggak hanya produk kerak telur, sudah itu, apalagi namanya lenong dan sebagainya. Itu produk. Tetapi soal pola pikir, cara berpikir, cara menghidupkan kultur itu harus ada komunitas yang menghidupkan gitu. Itu sih Ken, kalau saya lihat. Tapi itu berarti kan perlu sebuah rekayasa atau katakanlah misalnya sebuah pemeliharaan gitu ya, bukan secara alamiah gitu ya. Sebenarnya kan misalnya kalau kita ngomong soal condet misalnya Ken, itu setahu saya tahun 90 itu kental betul dengan budaya Betawi di condet itu. Bagaimana komunitas Betawi menghidupkan budaya Betawi itu sangat. Sekarang sudah nggak ada, Pak. Banyak restoran, banyak tempat-tempat kafe dan sebagainya. Orang Betawi di situ tergusur semua. Itu salah satu contoh aja. Kenapa? Karena pemerintah tidak berpihak pada mereka. Sekarang itu ngomong soal Betawi itu sangat politis, tetapi implementasinya nggak sampai ke sana gitu loh. Hanya jualan bagi para calon bahwa ini loh orang penduduk Betawi, masyarakat Betawi akan milih mereka. Tetapi tidak ada upaya dari pemerintah DKI untuk melindungi mereka dari tekanan bangunan yang terjadi di Jakarta. Mereka tergusur karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan kapitalisme yang begitu rakus untuk mempertahankan diri. Kira-kira kalau pandangan saya Ken, jadi saya tidak melihat bahwa tiga paslon itu benar-benar mau membangun Betawi di Jakarta. Nah, ini tiga pasangan calon ya, artinya pasangan Ridwan Kamil Suswono juga menjanjikan nih kepedulian terhadap Betawi. Begitu juga Pramono Anung Rano Karno, dan ini membawa-bawakan Dul gitu ya. Iya, betul. Karena si Dul anak Betawi gitu ya. Nah, kemudian ada Dharma Pongrekun Kunwardana ini. Jadi dari tiga ini nggak ada yang realistis. Nggak ada realistis. Kan kayak Dul itu kan cerita masa lalu yang sekarang susah kita temukan juga gitu loh. Jadi semacam pajangan bahwa budaya Betawi dipresentasikan dalam sinetron Sidul Anak Betawi. Tetapi secara esensial bahwa bagaimana pengembangan budaya Betawi nggak terlihat di situ kan. Atau menurut Ken gimana Ken? Ya, ini memang di satu sisi tiga pasangan calon ini dituntut untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Betul. Nah, di sisi lain harus memajukan budaya Betawi yang dari sisi lain ini adalah sebagai tradisional ya, etnik tradisional atau sisi tradisionalnya. Betul kan? Nah, ini memang harus punya cara dan punya treatment tersendiri. Ya. Sebab kalau di satu sisi memelihara berarti kan unsur tradisionalnya. Tapi di sisi lain harus jadi kota global gitu. Nah, itu gimana juga? Itu yang saya bingung. Bagaimana kita mensinkronisasi globalisasi dengan global lokal gitu loh. Jadi dialektika itu sampai sekarang nggak pernah berhasil tuh. Kalau yang kalah adalah yang lokal, masyarakat lokal. Ketika modernisasi masuk buah wilayah, ketika kapitalisme masuk, semuanya disikat semua.
nggak ada. Yang menang cuma kapitalisme. Makanya eh, seorang pemikir, saya lupa namanya, dia bilang gini, hidup sekarang tuh hampir satu dimensi. Yang menang cuma itu aja. Nggak ada yang kalah, nggak ada dua pemenang. Yang menang cuma satu aja gitu loh. Apakah ini bisa nanti diterapkan bertindak lokal, berpikir global, ya kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya memang ada fenomena atau tren di hampir seluruh dunia kebangkitan etnik lokal. Ya. Baik itu dalam hal katakanlah fashion, Ya. musik dan segala macam. Itu banyak hal-hal yang sifatnya lokal, tradisional itu menjadi mendunia. Ya. Ya, saya pikir memang kalau mereka serius bisa juga ini hal-hal yang berkaitan atau berbau etnik lokal, etnik Betawi Ya. bisa dibuat secara global gitu ya. Gini kan, kalau yang saya lihat gini kan, misalnya Batak atau Flores atau Ambon atau Papua, itu bisa, karena ada masyarakat pendukungnya, Pak. Kalau di Jakarta, di mana masyarakat Betawi? Di mana komunitas Betawi itu tinggal? Itu persoalan seriusnya di situ. Bagaimana kita membangun, mendorong bahwa ada pengaruh lokal terhadap global, sementara komunitas pendukungnya terpencar entah kemana. Makanya bagi saya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa konsep pengembangan budaya Betawi yang dicoba diajukan oleh tiga paslon itu absurd banget buat saya. Jadi nggak masuk akal, nggak ada komunitas kok. Dan di Jakarta, kalau kita lihat perbandingan antara Betawi dengan non-Betawi, berbanding berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang orang udah hidup modern di Jakarta itu. Nggak peduli itu bagaimana membangun entitas lokal untuk mempengaruhi global. Itu saya nggak lihat itu. Sekarang yang berkembang Jakarta, bagaimana orang menggusur, bagaimana orang membangun Jakarta menjadi kota modern. Makanya ketika ada program mengembangkan budaya Betawi, bagi saya agak absurd, sangat absurd menurut saya. Tapi Gitu kan? tapi sangat mungkin juga dikembangkan ya, walaupun memang etnik lokal ini bisa dilihat dari dua sisi filosofis, harus membawakan nilai-nilai Ya. tradisi itu. Tapi di sisi komersil ada sesuatu yang dikemas dari hal-hal yang tradisi etnik itu menjadi bisnis. Ya. Misalnya banyak sekarang misalnya corak pakaian itu dibawakan dari katakanlah misalnya tenun-tenun lokal Ya. menjadi fashion internasional gitu ya. Ya. Begitu juga misalnya menu-menu lokal tuh masuk ke menu-menu internasional gitu. Ya. Nah, hal-hal yang komersil, tapi hal-hal yang filosofis saya belum melihat memang. Betul. Jakarta butuh perjuangan. Orang Betawi untuk ke pentas internasional butuh perjuangan dan butuh effort besar. Tapi ada gini, Ken, ada hal yang menarik juga menurut saya soal soal SDM di Jakarta. Kalau Bang Ken melihat bahwa Jakarta itu, kalau kita lihat data itu, hampir 34.000 lebih orang, hampir 35.000 lah, itu penganggur, Pak. Kalau gimana Ken melihat dari program-program yang dicoba ditawarkan oleh para paslon? Ya, memang Itu ini problem serius juga bagi saya, juga agak absurd juga kan. mereka ini memang semacam pemadam kebakaran. Ya. Dalam hal ini kebijakan populis lah ya. Ya, secepatnya untuk bisa diatasi dengan memberikan bantuan kan itu ya. Ya. Punya program membantu RW 200 juta Betul. gitu ya, misalnya seperti programnya Ridwan Kamil Suswono. Berarti dalam 5 tahun nanti 1 miliar gitu kan. Ya. Juga mungkin juga dengan bantuan-bantuan lainnya, bansos. Konsep mereka memang masih sebatas itu ya. Ya. Ini jadi problem. Sebenarnya kalau kita mau serius, mereka harus serius untuk menggarap sektor formal. Ya. Sektor formal ini sekarang yang semakin menciut ya, semakin mengecil karena banyak perusahaan yang tutup, banyak yang pindah, dan sebenarnya sekarang yang tumbuh atau yang lebih banyak itu justru informal. Banyak orang beralih dari tadinya kerja formal menjadi di Grab, di Gojek dan segala macam, atau dijual jualan atau dagang kecil-kecilan. Nah, ini kan sektor informal. Nah, kalau formalnya semakin mengecil, nah ini pasti berdampak bahwa masyarakat kita ini nanti akan kesulitan. Ya. Tingkat penganggurannya akan semakin tinggi. Nah, ini yang belum kita lihat konsep mereka seperti apa untuk membangun atau membuka lapangan kerja formal. Ya. Lapangan kerja formal itu kan minimal 35 jam dalam seminggu.
artinya mereka gaji bulanan. Iya. Nah sekarang ini kan semakin banyak itu yang kerja, kalau di sini istilahnya kerja serabutan. Nah Iya. ini problem besar. Dan kita belum lihat mereka apakah akan membuka manufaktur atau membuka apa yang bisa membuka atau menyerap lapangan pekerjaan di sektor formal. Ini problem besar. Itu Ken, yang saya lihat benar seperti yang Ken bilang tadi. Orang ini pengangguran, dia butuh pekerjaan, bukan pelatihan, Pak. Untuk apa pelatihan? Ya mungkin kalau kita lihat, orang-orang yang menganggur mungkin banyak sarjana. Saya belum lihat data yang pasti soal itu. Tapi bagi saya, ketika saya menganggur, hal yang saya inginkan, saya harapkan adalah mendapat kesempatan kerja, mendapat lapangan kerja. Kalau tawaran pendidikan, sabar dulu gitu loh. Kenapa? Makan aja susah. Itu 35.000 orang di Jakarta kan, bayangkan gitu loh. Berarti apa? Seharusnya yang ditawarkan seperti yang Ken bilang tadi, membuka peluang kerja Untuk sektor formal untuk ya. sektor formal. Tetapi nggak muncul itu. Karena kalau sektor informal ini dibuka, ini akan multiplier efeknya ke informal. Betul. Nah, ini akan menggerakkan ekonomi di menengah bawah gitu. Justru itu yang saya lihat itu, apalagi sekarang. Kalau kita lihat data terakhir, besar juga jumlahnya, turunnya para kelas menengah sudah turun ke bawah ya kelasnya. Mungkin jadi miskin atau tidak berpendapatan. Tidak berpendapatan. Karena sudah kehilangan pekerjaan. Itu belum dihitung itu gitu loh. Makanya ketika kita ngomong soal pekerjaan, soal bagaimana menyiapkan lapangan kerja untuk para penganggur, nggak ada konsep yang jelas itu kan. Iya, justru Gitu. itu sekarang Nggak ada yang jelas itu. masyarakat kita ini berjuang sendiri dia untuk mencari Betul. penghasilan. Makanya banyak tumbuh di informal. Nah, informal ini kalau kita lihat banyak sekarang di pinggir jalan semakin ramai itu Ya. berdagang tuh. Gue belum tentu untung loh kan gitu Ya. kan, walaupun dagang. Dan ini menimbulkan efek lain, kemacetan dan segala macam. Ya. Nah, ini juga jadi persoalan. Dan ketika mereka itu berdebat kemarin tentang soal kemacetan, nah dua pasangan calon katakanlah misalnya seperti Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan Pramono Anung itu kan berbeda konsepnya dengan Darmakum. Ya. Darmakum kan lebih pada manajemennya, tidak akan menambah armada dan segala macam. Dan penelitian pengembangan kan. Loh, ini macet bro. Saya harus jalan keluarnya kayak mana untuk keluar dari kemacetan ya. Nah, kalau ada konsepnya yang Jabodetabek kayak ya dari aglomerasi dari pasangan calon Pramono Anung sama Dul. Ya masuk akal untuk mengurangi kemacetan. Tetapi kalau ini ketika macet masih ngomong soal penelitian pengembangan, gimana logikanya itu loh? Saya nggak dapat poinnya bahwa loh ketika terjadi kemacetan misalnya Anies keluar dengan Jack Linko-nya kan, bahwa ini sambung dari ujung ke ujung sehingga apa orang turun membuat orang nyaman dan sebagainya, atau mungkin di pihak lain supaya tidak terjadi kemacetan misalnya orang Jakarta Selatan dia kerja dan tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Timur kerja dan tinggal di Jakarta Timur. Ini soal kebijakan pemerintah bagaimana penerapannya. Itu sebenarnya kan ada hal yang dicoba untuk mencari jarak keluar soal kemacetan di Jakarta gitu loh. Iya. Itu menurut saya ada poinnya, tapi belum secara menyeluruh bahwa pendekatan untuk mengurangi Jakarta itu dengan strategi begitu aja. Bagi saya kan pilihan yang paling ekstrim ya satu misalnya kan untuk mengurangi Jakarta itu ya sudah kurangi masa pemakai kendaraan 5 tahun kak, 10 tahun kak, atau naikkan pajaknya, kita bikin pajak progresif, atau kita naikin biaya parkirnya. Hal-hal seperti itu akhirnya orang melihat bahwa oh ternyata aku harus pindah ke transportasi publik, lebih murah, lebih efisien. Kalau tetap dijalankan seperti yang sekarang, mau tambah, mau sampai kendaraan misalnya Transjakarta bisa ke Tangerang sampai Bogor, Puncak dan sebagainya, sama juga akan tambah kendaraan juga. Orang akan lebih mencari siapa sih, misalnya saya
mobil 5 misalnya, atau 4 mobil, ngapain saya naik angkot, Pak? Iya. Itu merusak rasa nyaman saya gitu loh. Tetapi ini seharusnya kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah, harus tegas mengatakan bahwa ambil keputusan bahwa pemakaian mobil hanya 5 tahun atau 10 tahun. Pajak kendaraan harus progresif. Kalau orang memiliki kendaraan sudah lebih dari 2 misalnya, atau lebih dari 1. Sehingga orang mengambil keputusan untuk membeli mobil dan sebagainya, dia mikir-mikir. Kenapa? Kalau enggak, orang ini kan sangat egois Jakarta ini kan. Orang bisa 5-6 mobil, pemilik cuma 1. Sementara pajak untuk jalanan, pajak untuk untuk lampu dan penerangan jalan, itu dari kita kan. Gila ini kita. Sementara lu pikir diri sendiri untuk kenyamanan diri. Itu kira-kira kan. Menurut kan gimana kan? Ya, memang kalau kita lihat memang mereka sudah ada yang mengarah ke sana ya, untuk menjawab pertanyaan soal kemacetan. Tapi memang kalau Anies Baswedan ketika masa dia tidak pusing-pusing ngatasi kemacetan karena pandemi ya. Ya, karena pandemi. Iya. Tapi kalau sekarang ini mereka kan menyuguhkan kalau Pramono waktu itu katanya akan membangun hunian di atas kecamatan ya. Itu ramai di pemberitaan, tapi kemarin tidak dielaborasi itu ya. Betul. Seperti apa dan tingkat berapa dan kira-kira kecamatan mana aja yang mau dibangun itu kan mestinya sudah lebih detail sudah ya. Ada, ya begitu juga Ridwan Kamil Suswono, mereka akan membangun kalau Ridwan Kamil mengatakan waktu itu akan membangun di atas stasiun. Karena dia punya pengalaman di Jepang, tinggal di atas stasiun itu. Dan di atas pasar, pokoknya di atas pasar tradisional dan segala macam menjadi tempat hunian. Nah, ini sebenarnya bisa jadi untuk solusi supaya mendekatkan orang dengan tempat kerjanya. Dan ini cost-nya menjadi kecil untuk transportasi. Tapi problemnya kenapa mereka nggak elaborasi? Kira-kira budgetnya berapa untuk itu dan kira-kira posisinya di mana dan siapa aja yang akan mendapatkan itu, mestinya lebih detail. Mungkin waktunya terbatas kan? Atau otak yang terbatas. Jadi soal. Tapi saya kira itu walaupun agak nyeleneh tapi memungkinkan juga itu. Boleh jadi. Artinya ya di negara-negara seperti di Amerika juga pernah saya baca ya sangat mungkin juga di tempat-tempat kantor publik seperti itu ada tempat hunian gitu, sangat memungkinkan. Dan banyak misalnya lahan-lahan katakanlah milik Pemda, milik Pemprov DKI yang bisa dikelola seperti itu. Di beberapa negara lain itu justru ada misalnya memfasilitasi warga-warga yang memiliki lahan, mereka tidak digusur, tapi lahan itu disiapkan untuk bangunan vertikal, bertingkat, dan dia menjadi pemilik di situ dan dia berpenghasilan dari hasil apakah itu misalnya rumah susun atau apartemen, sehingga dia tidak harus pindah tempat. Yang banyak terjadi kan mereka digusur, pindah tempat, akhirnya tadi seperti yang kita bahas di awal bahwa Betawi yang etnik di sini menjadi tidak lagi di sini tinggalnya, sudah jadi di luar Jakarta gitu. Nah, padahal bisa difasilitasi dengan model seperti itu. Betul kan, itu kegusaran lain. Kalau mereka bangun lagi, bangun bertingkat, perkampungan Betawi digusur lagi tuh, di pinggir lagi tuh. Terjadi proses marginalisasi ya, dalam bentuk sangat ekstrem gitu. Bagaimana menghidupkan budaya supaya mereka berkembang lebih baik. Makanya menurut saya, ya perdebatan semalam bagi saya tuh nggak ada proses dialektika ya kayaknya, secara umum ya. Jadi misalnya soal tadi yang seperti kita singgung soal bagaimana strategi penanganan kasus-kasus besar seperti COVID itu nggak dielaborasi antara Ridwan Kamil sama Pongrekon. Seharusnya itu menarik kan. Menarik. Jadi ketika bagaimana strategi, Pongrekon harus menjelaskan. Seharusnya begini ini. Jawaban Ridwan Kamil terhadap penjelasan Pongrekon itu aneh juga. Iya. Lo ngomong soal kita harus taat pada pemerintah pusat. Gimana logikanya? Sementara pertanyaan bagaimana strategi penanganan COVID-19 seperti penyakit yang seperti COVID-19. Kok nggak ada dialektika sehingga kita yang nonton nggak tercerahkan, nggak tambah pengetahuan. Kok debat kusir sih? Ini bukan di tempat kopi, di Lapok Tuak. Ini lembaga resmi yang diselenggarakan KPU, sehingga pemilih melihat bahwa ternyata ada gagasan yang bisa diimplementasikan
oleh para calon pemimpin Jakarta. Ternyata debat nggak dialogis. Satu arah kemana, satu ke selatan, satu ke utara. Nggak nyambung. Memang seperti yang saya bilang, kayak jaka sembung, nggak nyambung dong. Kira-kira begitu kan? Iya, memang kalau kita amati, dia yang membuka pertanyaannya. Betul. Ya, Ridwan Kamil membuka pertanyaan ke Pong Rekun. Betul. Gitu ya. Ketika dijawab, harusnya ada strategi dia dialektika kan? ya. Ada dialektika. Ini nggak nyambung kan? Saya agak kesal juga semalam. Kok kalau begini terus pola dialog yang dilakukan oleh para calon pemimpin Jakarta, kita nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Mereka sudah berpikir apa yang mereka mau lakukan tanpa dialog dengan orang lain. Itu pola pemimpin yang ada di Indonesia saat ini gitu loh. Seolah-olah pilihan yang terbaik untuk masyarakat ada pilihan pemimpin. Dia tidak mendiskusikan itu dengan masyarakat, dengan publik bahwa rencana keputusan saya seperti ini. Sehingga apa? Ada masukan, ada argumentasi dari publik bahwa seharusnya kita berdialog sehingga kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Kalau pola dialog yang kita lihat semalam, kita nggak mendapat apa-apa kan. Itu kesan saya yang selama saya nonton semalam itu kira-kira begitu kan. Ya, memang ada katakanlah perdebatan tapi mereka tidak interaktif ya. Betul, tidak interaktif. Contoh misalnya ketika ada soal bantuan RW itu. Ya. Bantuan RW RK Suswono itu mengatakan akan kasih 200 juta ya. Dalam 5 tahun 1 miliar, gitu kan. Nah, mereka tidak interaktif. Walaupun di sisi lain Pramono itu mengatakan ada aturan bahwa untuk penggunaan anggaran di tingkat RW itu sudah harus mengacu pada undang-undang, ya ada aturannya gitu ya. Nah, memang tapi kenapa tidak dialektika ya? Itu yang jadi sehingga kurang menarik ya debat ini. Mungkin penguasaan konten nggak dapat dua-duanya, sehingga paling tidak kalau pengetahuan seimbang itu akan terjadi proses dialektika. Kalau tidak seimbang begitu kan, akhirnya mentok. Kira-kira gitu kan. Iya, banyak hal ya yang dibahas. Memang paling tidak di Jakarta itu ada beberapa persoalan penting menjadi perhatian publik ya. Tadi soal pengangguran terbuka gitu kan. Ya. Dan ini menjadi problem tidak hanya di Jakarta sih, seluruh Indonesia. Kemudian juga soal bagaimana tradisi atau etnik lokal ya, Betawi. Dan yang ketiga itu kemacetan, walaupun sebenarnya posisi kemacetan di awal gitu ya. Tapi bagaimanapun ini problem-problem di Jakarta yang harus ditangani. Tapi apakah nanti akan mereka perbaiki atau mempertajam lagi di debat-debat berikutnya, kita akan saksikan lagi ya Kak John. Iya, semoga itu debat berikutnya lebih baik dari debat yang semalam. Kalau enggak ya sudahlah, malas kita nonton juga. Dan format panggungnya juga ya sebenarnya ya. Iya. Kalau format panggungnya kalau kita lihat enggak istilahnya? Enggak menarik kan ya. Enggak menarik dalam artian di visual itu enggak menarik secara visual. Jadi, berjejer gitu. Berjejer dan 6 orang itu ya, 3 pasangan. Iya. Dan setiap menjawab berdiri. Betul. Enggak elegan lah. Ketika format debat seperti itu bagi saya nggak memberikan ruang yang berhadapan-hadapan ya, dalam artian seharusnya panggung juga mendukung bagaimana suasana perdebatan. Makanya kan boleh jadi karena panggung tidak mendukung, makanya perdebatan membosankan dan ngaco seperti semalam. Kira-kira tuh. Tapi kira-kira format seperti apa Kak John? Apakah seperti format Pilpres kemarin mungkin kasih podium kecil atau apa? Paling tidak seperti Pilpres lah. Itu menarik, apalagi ini 3 pasangan. 3 pasangan seharusnya lebih dinamis. Kemarin aja keren tuh kan waktu Pilpres. Apalagi sekarang yang 3 pasangan dan problem itu lebih menukik di Jakarta kan. Kalau presiden itu kan diawang-awang kan, dia perdebatan di tingkat presiden ya. Ini langsung ke masyarakat basis kalau DKI ini kan. Langsung persoalan yang dihadapi oleh publik gitu loh. Seharusnya lebih keren dan lebih interaktif, lebih konkret. Karena mereka ini pemerintah provinsi yang punya masyarakat dan eksekusi langsung. Betul. Beda dengan provinsi lain yang masyarakatnya ada di kabupaten kota. Kalau ini kan langsung ya. Betul. Nah, dan dia juga nanti yang jadi penentu untuk
wali kota dan bupati. Ya. Betul. Ini menarik sekali sebenarnya. Oke, Ken. Kalau lebih mendalam dan lebih konkret lagi Betul, apa yang semoga. mereka gagas dan katakanlah misalnya untuk membuka ruang dialektika dan membuka ruang kepada masukan-masukan masyarakat sehingga semakin tajam, semakin konkret. Kalau secara umum lebih banyak populis ya. Ya, Kak John, lebih banyak populis. Padahal populis sudah makin lama makin capek juga kita lihatnya. Soalnya nggak ada wujudnya juga kan. Gitu. Tapi tidak ada yang ke arah sektor real atau membuka Betul. lapangan kerja di sektor formal. Betul, Itu yang Ken. jadi problem. Ya. Ya, kita berharap ke depannya di dialog atau debat kandidat berikutnya semakin tajam dan kita akan membahasnya lagi di Lambe Politik yang akan membahas seputar politik dan pilkada. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Kan. Terima kasih.